Halo guys, ini banyak pertanyaan tentang perkembangan kasus di Jawa Pos, koran terbesar di Jawa Timur yang sekarang keropos dan sedang bermasalah secara hukum. Setelah Pak Dahlan Iskan, mantan CEO yang selama ini dikenal sebagai pemilik Jawa Pos, orang yang membesarkan Jawa Pos dari koran yang bukan apa-apa menjadi koran yang besar dan beromset atau beraset triliunan, itu menggugat mantan atau bekas istananya secara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya, dan kemudian disusul dengan gugatan kepailitan terhadap Jawa Pos yang didaftarkan juga di Pengadilan Niaga Surabaya di PN Surabaya. Nah, sekarang perkembangannya Dahlan Iskan justru dijadikan tersangka kasus penggelapan yang berkaitan dengan tabloid Nyata. Selain Dahlan Iskan, ada juga mantan direktur Jawa Pos Nani Wijaya yang juga menjadi tersangka. Yang ini adalah Dahlan Iskan yang dijadikan tersangka. Nah, saya punya tadi kiriman dari seorang teman dari Surabaya tentang tulisan Pak Dahlan di Diswe.id. Ini mungkin bisa menjawab pertanyaan masyarakat tentang apa dan siapa Dahlan Iskan dan apa dan siapa Jawa Pos terkait dengan keberadaan Dahlan Iskan. Ini saya bacakan ya, judulnya adalah Jadi Tersangka oleh Dahlan Iskan. Ini ditulis Rabu 9 Juli pukul 4 pagi tadi. Nah, ini saya bacakan aja ya. Nanda Arya, seorang wartawan tirto.id, kirim WhatsApp ke saya Kamis kemarin. Saya lihat jam berapa WA itu, jam 10.12 waktu Indonesia Barat. Ini bunyinya, selamat pagi Pak Dahlan Iskan, saya Nanda dari tirto.id. Pak, izin menanyakan perihal gugatan yang Bapak ajukan terhadap Jawa Pos ke PN Surabaya. Hal ini terkait apa ya Pak? Ada kabar bahwa ini terkait pembagian saham. Apa benar Pak? Mohon tanggapannya ya Pak. Terima kasih dan sehat selalu. Saya lupa apakah saya kenal Nanda, tapi WA itu baru terbaca beberapa jam kemudian ketika saya bangun pukul 2 dini hari. WA itu saya jawab pukul 2:44 waktu Indonesia Barat, berarti sudah hari Jumat dini hari. Bunyi jawaban saya sebagai berikut. Nanda, maafkan baru terbaca WA Anda. Saya itu tidak pernah menyimpan dokumen perusahaan di rumah saya. Semua saya tinggal di kantor saat itu. Saya sekarang perlu dokumen-dokumen itu. Sudah minta beberapa dokumen perusahaan secara baik-baik tapi tidak diberi. Pengacara saya ajukan gugatan untuk mendapat dokumen-dokumen tersebut karena sebagai salah satu pemegang saham, saya punya hak untuk meminta. Begitu kan? Suwun. Sebenarnya saya tidak memerlukan sama sekali dokumen-dokumen tersebut. Sudah lebih 15 tahun saya meninggalkan Jawa Pos. Selama itu pula tidak merasa memerlukannya. Saya tidak pernah menyangka 15 tahun kemudian ternyata saya memerlukannya. Itu karena hari-hari ini saya harus memberikan keterangan di polisi sebagai saksi atas pengaduan direksi Jawa Pos. Direksi yang sekarang tentang peristiwa 25 tahun yang lalu, yakni soal siapa sebenarnya pemilik saham tabloid Nyata. Saya pun harus menjelaskan ke polisi sepanjang ingatan saya. Ternyata harus ada bukti dalam bentuk dokumen, maka saya perlukan banyak dokumen. Sungguh tidak saya sangka persoalan itu diadukan ke polisi. Mengapa Jawa Pos tidak juga mengadukan misalnya siapa pemegang saham harian memorandum atau mingguan berbahasa Jawa Jayabaya? Maka kejadian hampir 25 tahun lalu harus saya flashback. Siapa sangka itu akan terjadi tahun ini. Hidup ini ternyata banyak juga yang harus dijalani tanpa pernah disangka. Yang juga tidak pernah saya sangka adalah saya berurusan dengan polisi di usia saya yang 74 tahun. Dulu saya kira saya itu akan seumur hidup di Jawa Pos, katakanlah sampai mati. Bahkan saya bayangkan mungkin makam saya pun kelak akan di halaman gedung Jawa Pos. Itu karena seperti banyak yang bilang Jawa Pos adalah Dahlan Iskan dan Dahlan Iskan adalah Jawa Pos. Rasanya pernah ada media yang sampai menulis seperti itu. Seluruh energi muda saya memang tumpah untuk Jawa Pos. Saya sempat membahagia ketika banyak yang mengakui bahwa saya lah yang membuat Jawa Pos
dari perusahaan yang begitu kecil dan miskin menjadi raksasa media dan dengan kekayaan bertriliun-triliun rupiah. Sebenarnya bukan hanya saya yang bekerja keras untuk membangun Jawa Pos, tapi juga seluruh karyawan saat itu, terutama karyawan yang hebat-hebat. Tapi saya memang bekerja rata-rata 16 jam per hari selama berpuluh tahun, sangat sering sampai pukul 2 dini hari. Setelah itu pun sering masih harus keliling ke agen-agen, mulai urusan manajemen sampai urusan mengedit berita, mulai dari mengurus agen sampai percetakan, mulai dari sehat sampai terkena sakit liver, sampai muntah darah. Dalam posisi Jawa Pos yang sudah kaya raya itu, saya mendapat tugas negara mengatasi krisis listrik di Indonesia. Sebenarnya saya tidak mau, tapi ini tugas negara. Saya pun menjadi Dirut PLN di tahun 2009. Sebagai Dirut BUMN, saya tidak boleh merangkap jabatan di swasta, maka saya harus melepaskan jabatan Dirut Jawa Pos. Tidak masalah, toh di PLN saya tidak akan lama, maksimum 3 tahun bisa kembali ke Jawa Pos lagi. Ternyata saya tidak pernah bisa kembali ke Jawa Pos. Pemegang saham mayoritas yang selama puluhan tahun hanya mengawasi dari jauh sudah menjadi sangat berkuasa di Jawa Pos. Begitulah perusahaan, apalagi sudah punya uang banyak. Memang saya masih ditawari jadi komisaris, hanya komisaris bukan komut, tentu saya tidak mau. Begitulah sejak tahun 2009 itu saya sudah meninggalkan manajemen Jawa Pos. Tapi mayoritas pembaca tidak tahu, saya masih dikira pemimpin Jawa Pos. Pun sampai sekarang saya di board masih diperkenalkan sebagai bos Jawa Pos. Saya memang tidak pernah membuat pernyataan terbuka bahwa saya sudah bukan pimpinan Jawa Pos, agar tidak menimbulkan tanda tanya di pembaca. Saya sendiri mendapat saham di PT Jawa Pos sebagai hadiah atas prestasi saya itu. Itu karena Erik Samola, wakil pemegang saham mayoritas saat itu, tahu Jawa Pos sangat maju tanpa modal dari para pemegang saham. Tidak ada pemegang saham yang setor modal di awal kebangkitan Jawa Pos di tahun 1982 itu. Modal satu-satunya adalah utang. PT Gravity Press mengeluarkan uang untuk membeli Jawa Pos dari pemilik lama yang sudah berumur 90 tahun, T. Chung Shen. Erik Samola adalah dirut PT Gravity saat itu. Dalam 2 tahun, Erik minta kembali uang itu dari kas Jawa Pos. Maka uang Gravity pun sudah dikembalikan utuh seluruhnya. Itu uang dari hasil kerja kami di Jawa Pos. Sebenarnya saat itu Jawa Pos masih miskin, tapi Erik Samola berkeras minta agar uang pembelian Jawa Pos itu dikembalikan ke PT Gravity. Saya tahu latar belakangnya, agar Erik tidak disalahkan pemegang saham Gravity yang lain, yakni mengapa menggunakan uang untuk membeli koran kecil di daerah yang tidak ada harap. Dengan mengembalikan uang itu, Erik tidak akan disalahkan bila akhirnya kelak Jawa Pos di tangan saya tidak bisa maju. Toh uang yang dipakai membeli Jawa Pos sudah dikembalikan dari hasil kerja kami. Jadi siapa sebenarnya pemegang saham nyata? Saya sedang menceritakannya ke polisi sehingga tidak bisa saya uraikan di sini. Pemeriksaan belum selesai, tapi karena saya sudah diberitakan jadi tersangka, maka saya tegaskan tidak semua media yang saya pimpin adalah milik Jawa Pos. Ada beberapa saja bukan milik Jawa Pos, termasuk Nyata. Ada riwayatnya mengapa begitu. Saya belum bisa ceritakan untuk menghormati pengadilan. Tapi pimpinan Jawa Pos yang sekarang yang tidak tahu sejarah itu menganggap Nyata miliknya. Jadilah sengketa. Jadi ini sengketa saham di Nyata, bukan di Jawa Pos. Perdata, sidang perdatanya sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya. Tiba-tiba ada berita saya jadi tersangka. Sebenarnya saya tidak ingin menulis ini di Disway, kesannya kurang baik. Saya memanfaatkan Disway, tapi saya tidak bisa menjawab satu persatu pertanyaan pembaca yang bertubi-tubi. Maafkan saya, Dahlan Iskan. Nah, ini jawaban dari Pak Dahlan Iskan lewat tulisannya di Disway yang mudah-mudahan bisa memuaskan para follower saya yang banyak bertanya tentang bagaimana perkembangan Jawa Pos, siapa Dahlan Iskan, siapa Jawa Pos, milik siapa Jawa Pos, Jawa Iskan itu apakah milik saya? Ini banyak sekali pertanyaan seperti itu yang saya tidak bisa menjawab secara persis meskipun saya pernah menjadi wartawan Jawa Pos. Nah, sekarang itu sudah terjawab. Pak Dahlan adalah orang yang membesarkan Jawa Pos dari koran yang bukan apa-apa menjadi koran yang apa-apa.
yang benar-benar menguasai Jawa Timur, sangat berperan di Jawa Timur. Koran itu menjadi besar dan punya anak perusahaan beranak pinak di mana-mana di seluruh Indonesia. Itu berkat Jawa Pos. Nah sekarang ternyata orang-orang sudah lupa dengan jasa orang lain. Jadi kita tunggu perkembangan selanjutnya. Salam waras.